Hai, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk melanjutkan part 2 nya ya, karena kepanjangan yang kemarin. Oke, langsung aja. Sekarang kita mau mewarnai bagian dalam. Jadi ada bayang-bayangan dari backlight lah, backlightnya bukan bayang-bayangan. Backlightnya kita agak gelapin mulai dari warna jaketnya nih. Ini kan agak biru muda ya, kita cari agak gelapin gitu, sudut-sudut tertentu itu kita gelap-gelapin. Nah, kita atur pennya dulu di sini, brush. Nah, agak gelap ya, cari aja birunya, bisa kita pilih biru yang sama cuma digeser agak gelapin sudut-sudutnya antara lengan dan si badan. Kita coret-coret aja biasa, coret aja di bawah kerah, kita coret juga sini. Terus jadi biar gambarnya itu agak sedikit hidup gitu, terlihatnya seperti hidup sudut-sudut sini. Oke, terus kanan yang kirinya sekarang, bagian kiri dari saya ya, maaf teman-teman. Kalau dari teman-teman lihat berarti dari posisi kanan ya, kalau dari saya berada langsung di kiri saya. Oke, lihat. Nah, lipatan-lipatan yang sekiranya memang terlihat seperti bayangan kita hitamkan sedikit, gelapkan sedikit. Ini di layer baru ya, di layer baru, jangan di layer yang sama dengan yang warna. Jadi bila mana ada kesalahan kita bisa hapus tanpa mengganggu warna aslinya dari jaket tersebut atau dari media yang kita warnai itu. Oke, sekarang agak pudar putih dikit, diputar. Jadi agak pudar putih itu fungsinya headlightnya, jadi seolah-olah seperti yang kena cahayanya gitu, dia agak memudar, birunya agak cerah lah, agak putih. Nah, ini saya pakai bucket ya, ember. Jadi bikin garisnya dulu, garis tegas, jangan sampai ada celah, nanti pas diguyur oleh bucketnya atau embernya malah luber atau kemana-mana dia lari si catnya itu. Ntar kita lihat ya, garis lagi di sini yang cerah. Jadi berlawanan dengan si gelap itu, berarti bagian sisi kena terang pasti ada bagian sudut yang gelap. Nah, salah satu yang gelapnya itu tadi tuh yang kita gelapin awal. Ini saya pakai lagi di sini di lengan. Nah, udah, kalau langsung dia tanpa celah tuh enak ya, nggak akan bocor tuh. Jadi kita nggak usah coret-coret bolak-balik, tapi terserah balik lagi teman-teman cara pakainya mau seperti apa, mau dicoret-coret boleh ataupun mau pakai bucket tadi boleh, asalkan jangan sampai ada celah lubang ya. Oke, lanjut lagi, kita makanya celana agak digelapin lagi sedikit. Nah, saya akan gelap, aturin sedikit, nggak usah sampai bener-bener hitam. Kan bagian agak dalam itu dari sudut-sudut pasti agak gelap. Nah, ini gelap karena terhalang oleh skateboardnya. Bagian kaki ini, dari silangan kaki ini, terus dari area sini juga kita gelapin. Nah, itu celah. Nah, kalau kecil gini nggak apa-apa, dikuas aja, tapi dirapin ya teman-teman, usahain rapi. Nah, bolong-bolong gitu tuh. Kalau enggak, nah itu ada yang bocor tuh, berarti ada yang bocor. Nah, ada jeda kan, ada gap. Nah, kita tutup dulu baru pakai ember, guyur lagi, ini juga guyur lagi. Nah, ada yang bocor tuh, mana kita lihat, di atas ternyata. Kita lihat lagi, guyur lagi. Di sini bagian sudut kakinya tuh. Nah, udah mulai kelihatan nih gambarnya ya. Ini bagian bajunya agak gelap, lebih gelap lagi sedikit dari bajunya. Garis. Biasanya yang gelapnya itu kalau saya sih
biasanya menggelapkan yang sudut yang bagian saya gelapkan itu yang terhalang. Nah itu ada yang bocor tuh, nggak rapet atas. Nah, tutup lagi, guyur lagi, terus lagi ya. Nah ini nih, kita garis dulu, garis gedein aja. Kalau ini kan sudutnya kecil nggak apa-apa, langsung juga. Kalau sudutnya besar kayak tadi yang pas mencerahkan atau biar agak terang sedikit kaosnya, kita pakai bantuan bakat. Kalau kayak sudut-sudut kecil gini nggak usah, langsung aja pakai brush. Lanjut, salah, sorry mana sih. Nah ambil, kita agak gelapin warna kulitnya ya. Kulit biasanya agak kecoklat-coklatan gitu lah. Kalau bahasa saya itu warna sawo, kulit sawo. Oke, sudutnya digelapin, nanti kita pakai bakat dikit lagi. Nah yang bocor-bocor gitu agak diwaspadai. Nah itu tuh kita tutup. Sekarang wajahnya kan ada agak sedikit berubah, kalau agak kena gelap itu kayak ketutup rambut sedikit, jadi warnanya itu nggak sama semua. Kita bikin bagian dagu, telinga sampai dagu, biasanya di situ tuh bawah leher bisa. Untuk kali ini untuk wajah saya nggak detail ya, kita istilahnya kalau di Google itu, kalau saya searching, kalau nggak salah itu face loss ya, jadi tanpa wajah, tanpa ada wajahnya aja. Terus tangan sebelahnya lagi. Nah, terus ini juga sudut-sudutnya nih. Nah, di bawah pergelangannya betul. Selanjutnya mana lagi? Ini udah kurang dikit lah, tambahin aja sedikit. Nah kita guyur aja. Oke, kalau areanya besar pakai bucket, tapi kalau areanya sempit kecil nggak usah pakai bucket, langsung aja. Nah kayak gini, ini langsung aja. Usahain rapi ya teman-teman ya, rapi. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Awal-awal tuh saya gambar bisa sampai 1 jam 2 jam gambar awal-awal, tapi lama-lama udah hafal triknya. Ini pakai jari ya, nggak pakai pen, stylus pen nggak. Kalau yang punya stylus boleh dipakai, apalagi ya Samsungnya Note ya, Galaxy Note yang ada S Pen-nya boleh itu dipakai kalau memang ini. Tapi saya nggak suka, nggak begitu betah sekarang sepatunya ya. Enak jari aja, langsung coret-coret aja sepatunya. Sudut gelapnya nih, ini kan kehalang sepatu sebelahnya, kita gelapin. Coret-coret, boleh coret kayak gini nih, dikuas-kuasin aja deh. Kuas ya, bukan puas, dikuas-kuasin aja. Nah, sepatu kita gelapin sedikit, agak ke abu-abuan, pastikan ada shadownya sedikit dari dalamnya. Nah sini juga atasnya kita ini. Nah udah mulai agak kelihatannya hidup ya, agak sedikit ada perbedaan warna lah, karena skateboardnya saya cerahin sedikit bagian luarnya, bagian bawah bagian bawah saya cerahin sedikit, garis dulu. Ini saya pakai teknik bucket ya. Nah garis dulu, salah. Nah terus garis lagi sampai agak bawah nih, sudut sedikit. Nah sisain sedikit di bawah, jadi seolah-olah kayak dia yang nggak kena cahaya itu agak gelap gitu, yang kena cahaya agak terang. Oke, nah itu ada yang bocor tuh. Nah itu bocor kan, kita tutup dulu, ambil lagi bucketnya, kita guyur. Lanjut ke bagian, nah ini layernya kan berbeda ya layernya. Pokoknya usahain beda layer aja biar enak, kayak tinggal kasih nama deh,
Di sini saya mau kasih nama skateboardnya pakai nama saya, Asef Al Azhar. Mana Al Azhar. Untuk Ibispine enak. Nah, font di sini dapat download, langsung download dari Ibispine ya. Nanti saya liatin caranya, cara downloadnya seperti apa. Intinya sekarang yang ada aja dulu pakai, nggak masalah. Salah enak gimana. Al Azhar. Oh, ini gede semua ya. Oke, gak apa-apa, ketik aja. Nanti kita ganti fontnya, akan ngikutin dengan sesuai ketikan kita. Kalau memang huruf depannya besar, dia ngikutin ini karena memang format fontnya aja dia huruf besar semua. Ntar kita ganti. Oke, ganti. Nah, kita ganti. Nah, yang ini enggak kan? Kalau ini A-nya doang yang besar. Al Azhar. Oke, tarik sedikit, tarik. Kasih spasi ya. Itu agar apa tuh? Enter lagi. Nah, enter situ tuh. Nah, kasih jarak biar nggak ke. Soalnya kalau udah dilewat garis merah itu, biasanya teksnya itu kepotong teman-teman. Nah, kita di sini warna nanti terakhir dah. Kita atur dulu posisinya mau kayak gimana. Kalau saya gini, jadi seolah-olah nama saya itu ada di papan situnya. Nah, ketutup sama si roda. Nah, kita putar, pindahin ke layer 2 di bawah si garis hitam yang paling atas, garis utamanya. Oke. Zoom dikit. Ya, kita ganti warnanya. Nah, teks. Salah. Hapus dulu. Nah, caranya tadi, nah lapisnya nggak bisa digantikan. Nah, kita pilih teksnya, terus pilih si merubah. Nah, teksnya dipilih, menu lagi, nah, dipilih si teks. Sebentar, mana sih ini spasi udah. Kita hapus tuh karena si rodanya ketimpa ya sama teksnya ya. Kita ganti warna dulu deh biar enak. Ganti warna biru boleh. Kasih outline-nya kita kasih putih ya, sedikit aja. Coba tarik sedikit berapa persen ya. Tar 5, nah 7 deh, 7 masih nggak terlalu tebal lah, sedang ya. Nah, oke, itu kan masih ketimpa tuh sama si garis rodanya. Kita rubah. Jadi nggak jadi teks lagi, kita rubah jadi gambar biasa, jadi satu layer. Ambil yang paling atas tadi, kita geser, rubah aja di oke. Nanti kita rubah, dia otomatis sudah nggak bisa dirubah lagi teksnya, tapi bisa kita hapus. Kalau masih berbentuk teks, nah ini kan udah menjadi gambar layer biasa. Kalau berbentuk teks, teksnya masih bisa ganti, tapi kalau udah begini nih, udah nggak bisa diganti teksnya, harus bikin ulang. Hapusin area-area yang kena, jadi seolah-olah di papannya, biar kita ketutup sama si rodanya, bukan roda yang terhalangi oleh tulisan itu, enggak. Nah, kelihatan ya. Oke, lanjut. Sekarang saya mau kasih nama deh di bawah, nama toko saya Z Official. Nah, ini masih berbentuk teks ya. Kita taruh paling atas dulu biar dia paling depan jadinya. Teks Z Official. Official label. Satu lagi. Oke. Kita kayaknya kurang cocok. Ganti dah, fontnya ganti dah. Nah, pakai alloying boleh, alloying. Mana nih? Alloying boleh, gedein dikit. Nah, kita kasih enter ya, spasi enter. Nah, biar si garis merahnya itu nggak nginjek si font karena bisa ketutup kan. Kurang pantas sama sini kayaknya. Wow, ini di bawah terlalu besar, samping di bawah aja dah. Kayak harus dikecilin sedikit. Kita kecilin fontnya. Terus atas, kecilin dulu, kekecilan. Pindah lagi ke bawah aja dah, bagus di bawah kan ya. Pindah ke bawah gitu, ke bawah. Kasih garis luar itu tipis aja, nggak usah tebal-tebal. Nah, oke. Kita pindahin ke bawah. Nice. Oke.
Boom, kayaknya udah deh, cukup ya. Ya kurang lebih kayak gini jadinya. Tinggal kita save. Mau di save nya jadi PNG transparan atau PNG dengan background. Ini udah layernya udah banyak. Nah kalau transparan gini dia ya, transparan. Jadi si sepatunya terus kita warnain karena memang nggak ada apa base putihnya atau dasar putihnya nggak ada, harus kita warnain pakai bucket aja, langsung isi putih atas putih. Jadi nanti di save nya transparan. Kalau ada istilah PNG transparan backgroundnya ini. Nah kalau disimpannya transparan, backgroundnya itu nggak akan kesimpan. Tapi kalau simpan sebagai PNG aja, backgroundnya pasti warna hitam kalau gini nih. Nah kita hidupin aja putih, simpan PNG. Nah jadinya putih nih kayak gini. Oke, ini aja dulu teman-teman, hasilnya kurang lebih seperti ini. Tinggal ngimprove aja kayak gimana toolsnya, fiturnya kayak apa aja, tinggal pelajari ulang. Oke, sampai ketemu tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.